Halo guys, balik lagi sama gua Ori di channel gua Ori. Gimana nih kabar kalian guys? Dan gua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena sebentar lagi bulan puasa akan selesai dan kita akan kembali ketakutan di malam hari. Gua bakal ngebahas film horor yang berjudul Terrified atau Aterados. Aterados adalah sebuah film horor asal Argentina yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang serangkaian kejadian misterius yang terjadi di sebuah lingkungan di pinggiran Buenos Aires. Semua kejadian tersebut memiliki kesamaan dalam hal ketakutan dan sulit dijelaskan. Sebuah tim paranormal dibentuk untuk menyelidiki kejadian-kejadian tersebut, dan mereka menemukan bahwa kekuatan jahat sedang merajalela di lingkungan tersebut. Aduh, ini suara gua agak serak nih. Tapi gak apa-apa lah ya, biar agak seksi gitu. Oke, daripada kebanyakan ngawangkong di awal, kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Clara. Ia terlihat sedang mendengar suara aneh di dalam wastafel. Dan tidak lama, suami Clara yang bernama Juan pulang ke rumah. Juan bercerita tentang anjing yang mereka tabrak ternyata masih hidup. Tetapi apa yang dibicarakan Juan cuma diri doang oleh Clara. Clara masih kepikiran tentang suara aneh yang ia dengar di wastafel. Dan akhirnya ia melaporkannya pada Juan. Saat Juan mengeceknya, Juan tidak mendengar suara apa-apa di sana. Ia berpikiran mungkin itu karena pipa-pipa yang sudah tua, sehingga mengeluarkan suara aneh. Ditambah lagi tetangganya yang bernama Walter sedang merenovasi rumah. Tetapi Clara kekeh bahwa yang ia dengar adalah suara manusia yang berbicara bahwa Clara akan mati. Dan film pun dimulai. Di pagi harinya, Clara terbangun dan langsung pergi ke kamar mandi. Namun, tidak lama, Juan juga terbangun karena mendengar suara gedoran yang sangat keras dari temboknya. Ia berpikiran itu adalah suara tetangganya yang sedang merenovasi rumah di jam 5 pagi. Setelah beberapa kali diperingatkan, suara itu malah makin keras. Juan yang emosi langsung mendatangi rumahnya. "Hey Walter, berisik atuh bro, ini teh jam 5 pagi ya." Karena tidak mendapat jawaban, Juan langsung kembali ke rumahnya. Dan saat ia kembali, ternyata suara gedoran itu masih ada. Namun suara itu terdengar seperti berasal dari kamar mandinya. Dan saat dicek, ternyata Juan melihat istrinya melayang dan sedang membentur-benturkan dirinya ke tembok. Juan berusaha menghentikan istrinya, namun Clara malah membenturkan kepalanya lebih keras ke tembok. Juan berteriak histeris melihat istrinya yang sudah tak bernyawa. Juan pun dibawa ke rumah sakit jiwa dan masih di dalam pengawasan kepolisian setelah Clara meninggal dengan cara yang aneh. Ia didatangi oleh 3 orang penyidik, yaitu Rosentok, Mora, dan Jano. Mereka bertiga percaya bahwa bukan Juan yang telah membunuh istrinya. Mereka juga berniat untuk membebaskannya. Mereka bertanya kejanggalan apa yang dialami oleh Juan di lingkungannya. Juan pun menjawab ada kecelakaan di depan rumahnya, dan juga tetangganya yang bernama Walters selalu merenovasi rumah di jam-jam yang aneh. Dan ternyata Mora tahu tentang Walter Karabajal. Kita diperlihatkan flashback saat Walter sedang mencoba menghubungi Dr. Mora. Namun, Dr. Mora saat itu sangat sulit untuk ditemui. Ia ingin meminta tolong karena selalu mengalami hal-hal yang tak masuk akal di rumahnya. Dr. Mora adalah dokter spesialis makhluk gaib dan juga mental fisik. Di malam harinya, gangguan pun kembali dialami oleh Walter. Dari kasur yang sering bergeser sendiri, hingga makhluk tinggi yang bersembunyi di bawah kasurnya. Ia terus diganggu oleh makhluk itu, sampai ia ketakutan dan bersembunyi di dalam selimut.
Keesokan harinya, Walter terbangun dan melihat kamarnya yang sudah berantakan. Bahkan saat pagi pun ia masih diganggu. Capek nggak tuh? Walter kembali menghubungi Dokter Mora. Namun asistennya bilang bahwa Dokter Mora hanya mau menangani kasus jika sudah ada bukti yang kuat saja. Mendengar itu, Walter langsung berniat untuk mencari bukti untuk diberikan pada Dokter Mora. Sesampainya di rumah, ia didatangi oleh Juan yang menanyakan apa yang Walter lakukan di rumahnya. Karena selalu terdengar suara gedoran di dinding, sampai-sampai tembok Juan menjadi retak dan berlubang. Tetapi Walter hanya bilang ia sedang merenovasi rumah. Walter pun mencoba kamera yang ia beli untuk mendapatkan bukti dan diberikan pada Dokter Mora. Dan di malam harinya, ia langsung menggunakan kamera itu untuk merekam saat ia tidur. Di saat Walter sedang tertidur, ia dibangunkan oleh suara kamera yang terjatuh dari atas lemari. Ia pun langsung mengecek isi video yang ada di dalam kamera tersebut. Dan alangkah dibuat terkejutnya Walter saat melihat tuyul jangkung yang memperhatikannya saat ia tidur. Dan makhluk itu pun terlihat masuk ke dalam lemari. Walter pun langsung mengambil pistol dan memberanikan diri untuk mengecek lemarinya itu. Namun saat dibuka ternyata makhluk itu sudah tidak ada di dalamnya. Saat Walter menutup kembali lemarinya, tiba-tiba makhluk itu kembali muncul dari lemari tersebut. Dan tiba-tiba keesokan harinya terlihat ada anak kecil yang masuk ke dalam halaman Walter untuk mengambil bolanya. Ia juga meminum air dari keran milik Walter. Namun dari dalam terdengar suara Walter yang menyuruh anak kecil itu untuk pergi dan jangan meminum air dari kerannya. Si bocil yang ketakutan, ia berjalan mundur sampai ke tengah-tengah jalan. Dan tiba-tiba sebuah bus menabraknya. Juan yang sedang memperbaiki dinding rumahnya pun langsung mendatangi kecelakaan itu. Terlihat semua orang hanya terdiam saat melihat bocah itu sudah berbaring tidak bernyawa di aspal. Juan yang mengenal bocah itu langsung memanggil orang tua si bocah yang bernama Alicia. Beberapa hari setelah kematian anaknya, Alicia masih sangat tertekan. Ia terlihat nyebat di dapur. Dan tidak lama ia mendengar suara gedoran dari pintu rumahnya. Tapi setelah dicek, ada jejak kaki kecil dan bayangan anak kecil di depan rumahnya. Scene berpindah pada seorang ahli forensik yang bernama Jano. Ia dihubungi oleh temannya yang bernama Funes agar segera datang dan membantunya. Sesampainya di sana, Jano diajak masuk oleh Funes. Lalu Funes menjelaskan pada awal kejadiannya, saat polisi sedang berpatroli di kawasan itu, mereka melihat pintu rumah Alicia yang terbuka. Lalu Funes menunjukkan mayat anak kecil yang ada di meja makan yang di hadapannya sudah ada susu dan sereal. Mayat itu adalah anak kecil yang mengalami kecelakaan 4 hari lalu karena tertabrak bus. Jano langsung memeriksa nafasnya dan melihat tangan mayat itu seperti telah menggali kuburannya sendiri selama beberapa hari. Jano mengatakan pada Funes bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa merelakan kematian anaknya. Bahkan ada yang nekat sampai menggali kuburannya kembali. Dan sepertinya Alicia lah yang melakukan itu. Jano menyuruh Funes agar menjelaskan seperti itu saja. Namun sebenarnya Jano sendiri ragu akan hal itu. Dan saat lampunya dimatikan, tiba-tiba susu yang ada di meja itu terjatuh dengan sendirinya. Funes yakin bahwa mayat itu yang melakukannya. Jano pun langsung memeriksa mayat itu kembali dan mengatakan sebaiknya mayat ini kembali dikuburkan karena kalau jaksa tahu, mungkin Alicia akan dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Funes akhirnya menyetujuinya. Jano mendekati mayat itu. Ia berusaha berkomunikasi dengan mayat itu. Dan Jano menanyakan apa yang si bocil ingin katakan
sehingga mendatangi mereka. Keesokan harinya, Jano melihat seorang wanita yang sedang memfoto rumah Walter yang berada di depan rumah Alicia, yang ternyata itu adalah Dr. Mora. Dan itulah pertemuan pertama Jano dengan Dr. Mora. Jano bertanya apa yang dilakukan Dr. Mora di sini. Dan ternyata Dr. Mora sedang mencari Walter yang sepertinya ia sudah lama menghilang. Namun Jano tidak tahu menahu soal Walter dan mengajak Dr. Mora untuk datang ke rumah Alicia karena ingin menunjukkan sesuatu. Di depan rumah Alicia, Funes keluar dan mengajak Jano untuk berbicara. Funes mengatakan ia tidak bisa menguburkan mayat itu sekarang karena akan banyak orang yang melihat. Namun Jano menyarankan Funes untuk segera menyelesaikan masalahnya. Sementara ia akan mengecek mayat itu bersama Dr. Mora. Dr. Mora memberitahu kalau tembok rumah Alicia terdapat banyak telapak kaki dan tangan. Jano yang tidak menyadari hal itu terkejut saat melihatnya. Lalu Jano menyuruh Funes untuk membeli 2 karung semen agar bocil itu tidak dapat kembali lagi ke rumahnya. Saat memasuki rumah, terlihat Alicia yang sudah dibius sedang tertidur di sofa. Jano pun menunjukkan mayat anak kecil itu pada Dr. Mora. Di ruang tengah, Jano menceritakan tentang dirinya yang dulunya adalah dokter forensik. Ia telah mengotopsi banyak mayat dan mengalami beberapa kejadian aneh. Salah satu kasusnya adalah pria yang sudah mati 2 hari lalu. Dan tiba-tiba ia terbangun dan berbicara bahwa anaknya lah penyebab kematiannya. Jano mengatakan bahwa sebaiknya mereka tak terlalu mencampuri masalah gaib yang terjadi. Dr. Mora menyebutkan alasan kedatangannya kemari karena Walter mengirim beberapa foto yang menunjukkan sosok tuyul jangkung yang selalu menerornya. Dan tidak lama, seorang bocah terlihat menaiki dinding dan masuk ke kediaman Alicia dari belakang. Ia melihat mayat temannya yang sedang duduk di meja makan. Dan tiba-tiba, mayat bocil itu bergerak dan menatap temannya hingga terdengar suara teriakan yang membuat Jano dan Dr. Mora mendatanginya. Terlihat pintu yang sudah terbuka dan kaki dari mayat bocil itu basah, seperti habis masuk ke air. Jano juga melihat ada tas di sana. Ia sadar bahwa ada seorang anak yang masuk. Jano langsung memasukkan mayat itu ke dalam freezer agar tidak ada warga yang tahu dan menimbulkan keramaian. Namun bocil bangor itu berhasil mengambil video Jano yang memasukkan mayat temannya ke dalam freezer. Ketika Funes datang, ia menanyakan di mana mayat itu pada Jano, dan Jano pun mengantarkannya pada freezer itu. Namun, Funes mendengar seperti ada suara tangisan dalam freezer itu, dan tiba-tiba, dan itu semua alasan mengapa Rosentok, Mora, dan Jano mendatangi Juan. Mereka ingin meminta persetujuan Juan untuk menginap di rumahnya beberapa hari. Karena mereka akan menyelidiki peristiwa paranormal yang terjadi di perumahan itu. Dan rumah Juan adalah salah satu rumah yang mengalaminya. Juan pun menandatangani persetujuan itu. Dan akhirnya mereka berempat pun menginap di perumahan itu. Mereka berempat akan tinggal di rumah yang berbeda. Funes dan Rosentok akan tinggal di rumah Walter. Jano di rumah Alicia. Dan Dr. Mora tinggal di rumah Juan yang ternyata darah milik Clara masih ada dan belum dibersihkan di kamar mandi. Lalu Dr. Mora menyiapkan alat untuk mendeteksi kehadiran makhluk gaib. Sementara Rosentok dan Funes sedang memeriksa dapur milik Walter dan melihat sendok-sendok dan garpu menempel di bagian bawah lemari seperti tertarik oleh magnet. Dan saat Rosentok memainkannya, tiba-tiba tangan Rosentok tertancap oleh pisau yang ada di sana. Funes pun membantunya mencabut pisau itu.
Namun tiba-tiba Rosentok merasakan seperti darahnya sedang dihisap oleh sesuatu yang ada di lemari itu. Funes langsung mengarahkan pistolnya ke arah lemari itu, sementara Rosentok membukanya. Namun saat dibuka, sendok-sendok itu malah bergeser dengan sendirinya. Mereka pun pergi dari dapur dan langsung mengabari Dokter Mora. Funes mengatakan pada Dokter Mora bahwa tangan Rosentok terluka. Tetapi Rosentok mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia percaya bahwa rumah Walter adalah sarangnya karena di rumah inilah yang paling banyak gangguannya. Terbukti pada saat Rosentok menelpon pun barang-barang masih berterbangan. Rosentok segera menyuruh Funes untuk membersihkan darahnya yang berceceran di rumah itu. Funes pun langsung membersihkan darah itu. Namun, Funes dibuat terkejut karena di dapur ia melihat ada jejak kaki di tetesan darah Rosentok. Sementara di rumah Alicia, Jano juga mendapat pergerakan dari alat pendeteksinya. Tidak lama, Funes menghubungi Jano. Funes sudah sangat ketakutan dan berniat untuk keluar dari rumah itu. Jano pun menenangkannya. Namun Jano melihat ada seseorang di rumah Walker. Tetapi ia hanya bisa melihat orang itu saat dilihat melalui kaca dan menghilang bila dilihat dari sudut lain. Lalu ia menyuruh Funes untuk mengecek jendela depan rumah milik Walter. Dan tiba-tiba, Raro. No sé, es como que si tuyul jangkung itu sudah berada di depan Jano. Sementara Dokter Mora yang sedang menyiapkan alat pendeteksinya mendengar sesuatu di dalam wastafel. Setelah dicek, alatnya kembali bergerak mengarah pada tembok yang berlubang. Lubang yang awalnya dikeluhkan oleh Juan. Ketika Funes akan pergi, ia ditahan dulu oleh Rosentok karena Rosentok menemukan sesuatu yang aneh di bawah kasur. Rosentok memperlihatkan kolong kasur yang kosong, tidak ada apa-apa di sana. Namun saat dilihat dari sisi yang berbeda, Funes melihat seseorang yang sedang bersembunyi di bawah kasur. Lalu Rosentok mengatakan, aneh kan? Namun tiba-tiba makhluk itu pun bergerak yang membuat Funes lari ketakutan. Padahal si Rosentok ini tahu loh Funes punya penyakit jantung. Dikasih lihat gituan coba. Funes pun mendatangi Jano di rumah Alicia. Sementara Dokter Mora menerima telepon dari Rosentok yang mengatakan bahwa dia sudah menemukan apa yang selama ini ia cari. Namun mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya karena mereka hanya peneliti dan hanya mengumpulkan bukti dengan mendokumentasikan segalanya. Ketika Funes sampai di rumah Alicia, ia tidak melihat Jano di sana. Namun ia mendengar ada suara teriakan yang berasal dari lemari. Dan saat dibuka ternyata tidak ada apa-apa. Namun ia teringat yang Rosentok katakan. Ia harus melihatnya dari sisi yang berbeda. Funes pun langsung melihat isi lemari itu dari belakang. Dan saat dibuka tiba-tiba Funes melihat Jano yang sudah berubah menjadi hantu. Jano meminta tolong karena ada serpihan kaca di matanya. Dokter Mora mengintip ke dalam lubang itu yang menyambung dengan rumah Walter dan menemukan Walter yang sudah berubah menjadi hantu. Ketika Dokter Mora mencoba berkomunikasi dengan Walter, tiba-tiba Funes datang. Funes mengatakan apa yang telah terjadi pada Jano. Namun, Dokter Mora pun mencoba menenangkan Funes dan menyuruhnya untuk membersihkan darah yang ada di tangannya. Karena makhluk-makhluk di sana sangat menyukai darah. Tetapi, Funes malah mengatakan bahwa ia akan keluar dari penyelidikan. Ia meminta penjelasan pada Dokter Mora
tentang semua yang terjadi pada malam ini. Karena ia harus menjelaskan apa yang terjadi pada semua orang di kantor polisi. Mora sendiri sebenarnya juga tidak mempunyai banyak penjelasan dengan penyelidikan ini. Namun, ia mempunyai teori di mana manusia berdampingan hidup dengan makhluk itu. Dan Dr. Mora percaya bahwa makhluk itu bisa berkembang biak dan juga menggunakan raga manusia. Funes pun bertanya, apakah ada cara untuk menghentikan makhluk ini? Tetapi Dr. Mora tersenyum dan menjawab, keluar tangan dari lubang itu dan langsung mematahkan leher Dr. Mora. Funes yang melihat itu langsung terkena serangan jantung. Ia berbaring tak berdaya sambil menahan sakitnya. Makhluk itu pun keluar dan mendekati Funes. Saat Funes sudah mendingan, ia langsung bangkit dan melihat barang-barang yang bergerak dengan sendirinya. Ia pun bersembunyi. Dan tiba-tiba makhluk itu pun menampakkan dirinya. Tetapi untungnya Alicia datang yang membuat makhluk itu pergi. Funes meminta tolong pada Alicia untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Alicia memarahi Funes karena gara-gara Funes orang-orang menganggapnya gila. Dan Alicia sudah tahu bahwa mereka telah menyembunyikan dan menguburkan kembali anaknya dengan semen. Karena video yang direkam oleh bocil itu sekarang sudah tersebar dan Alicia menontonnya. Funes pun menjelaskan kalau dia melakukan itu untuk kebaikan Alicia. Alicia akhirnya bersedia mengantar Funes. Namun pada saat Funes akan menaiki mobil, ia melihat anak Alicia yang sudah ada di dalam mobil. Yap, Alicia bisa tahu kalau anaknya dikubur menggunakan semen karena ia telah menggali lagi kuburan anaknya dan membawanya. Melihat itu, Funes pun tidak jadi ikut dengan Alicia dan memilih untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan saat Funes akan pergi, tiba-tiba Mora muncul dengan badan yang terbalik dan mencoba menghentikan Funes. Funes pun langsung menancap gas sambil berteriak. Setelah lumayan jauh, Funes beristirahat sejenak dan Enrique, temannya dari kepolisian, menghubunginya bahwa tadi ada seorang wanita dan anaknya mencari Funes seperti orang gila di kantor polisi. Dan terpaksa ia harus memberitahu keberadaan Funes pada wanita itu. Dan Enrique pun datang ke perumahan itu untuk mencari Funes. Funes yang awalnya ngerit doang omongan anak buahnya, langsung menyuruhnya pergi saat mengetahui ia berada di perumahan itu. Dan tiba-tiba ia pun mempunyai ide dan ia pun kembali ke perumahan itu untuk membakar rumah Alicia. Funes pun langsung mengguyur rumah Alicia dengan bensin. Namun saat membuka pintu kamar anak Alicia, tiba-tiba ia juga melihat Alicia yang sudah mati gantung diri di dalam rumahnya. Saat akan menyalakan korek, Funes kesulitan karena korek terus mati yang ternyata Jano berada di sampingnya dan terus meniup koreknya. Funes yang kaget langsung menembakkan pistol hingga membuat api menyala dan membakar seluruh rumah Alicia. 1 tahun kemudian, Juan kembali didatangi oleh 3 orang. Namun, kali ini mereka menanyakan tentang Funes karena ia telah membakar 3 rumah beserta orang yang ada di dalamnya. Ya, Funes sudah menjadi buronan dan sudah menghilang semenjak kejadian itu. Dan tiba-tiba Juan menunjuk ke arah belakang dan menanyakan apakah dia ikut bersama mereka. Mereka bertiga tidak melihat siapa-siapa di belakang. Namun Juan menunjukkan foto Rosentok
dan mengatakan bahwa Rosentok sedang berdiri di belakang mereka dengan wajah yang terbakar. Tiba-tiba, dan film pun tamat. Ternyata Funes telah menjadi buronan, mungkin karena ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu. Dan meskipun bisa, mungkin tidak ada orang yang akan percaya padanya. Dan akhirnya ia memilih untuk menghilang. Tidak dijelaskan asal mula dari makhluk penghisap darah itu. Yang jelas makhluk itu masih ada dan siap meneror setiap orang di perumahan itu. Oke, mungkin segini aja review dan pembahasan film Terrified atau Aterados. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Gua Ori dan sampai jumpa di next video. Bye.